Sahabat, pernah nggak kamu merasa muter-muter nggak jelas waktu mau ambil keputusan penting? Bisa karena mengambil keputusan yang sulit di kantor, dilema di rumah, atau cuma bingung apa sebenarnya yang kita mau. Ini gimana sih? Kok sulit banget ya? Jadi, jika kamu pernah merasa kebingungan atau tertekan oleh dinamika kehidupan modern, inilah saatnya untuk mengenali apa itu berpikir kritis. Hari ini kita akan membongkar pentingnya berpikir kritis dan bagaimana dia bisa membantu kita untuk sukses. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesman. Kamu pasti pernah mendengar, berpikir kritis adalah kunci menuju kesuksesan. Tapi, seberapa sering kita benar-benar menyadari pentingnya berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagi kamu yang sering salah atau bingung dalam mengambil keputusan sulit, atau mungkin terkendala oleh perasaan cemas karena tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tertentu. Ini adalah saatnya untuk mengenali dan belajar pentingnya berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita dapat menghadapi masalah dengan lebih tenang dan merancang solusi yang tepat. Dalam situasi sulit, berpikir kritis membantu kita untuk tidak hanya melihat permukaan masalah, tetapi juga menggali akar permasalahan. Hal inilah yang membuat kita mampu membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih positif. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh dengan merinci apa keuntungan yang kita dapatkan bila kita biasa berpikir kritis. Keuntungan yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Berpikir kritis membantu seseorang untuk mengevaluasi informasi dengan cermat sebelum membuat keputusan. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Keuntungan yang kedua, pemecahan masalah yang efektif. Kemampuan untuk menganalisa masalah secara kritis dan merancang solusi yang masuk akal adalah keterampilan penting dalam mencapai kesuksesan. Berpikir kritis membantu mengidentifikasi alternatif dan memilih pendekatan yang paling efektif. Keuntungan yang ketiga, berpikir kritis bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Berpikir kritis dapat memberikan dasar bagi kreativitas dan inovasi. Dengan mempertanyakan status quo dan mencari solusi baru, seseorang dapat menciptakan ide-ide yang inovatif. Keuntungan selanjutnya adalah komunikasi yang lebih efektif. Berpikir kritis membantu seseorang menyusun argumen dengan jelas dan lebih rinci. Hal ini meningkatkan kemampuan komunikasi yang sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan dan hubungan sosial. Keuntungan selanjutnya adalah kemampuan beradaptasi. Berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Dengan kemampuan untuk berpikir fleksibel, seseorang dapat mengatasi tantangan dan peluang yang muncul. Keuntungan yang keenam adalah kemandirian. Individu yang mampu berpikir kritis cenderung lebih mandiri. Mereka dapat menyusun pendapat mereka sendiri berdasarkan analisis dan penilaian pribadi, bukan hanya mengikuti arus tanpa pertimbangan. Keuntungan yang tidak kalah penting adalah untuk pengembangan karir. Banyak perusahaan yang sangat menghargai karyawan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, karena dapat membantu dalam meningkatkan kinerja di tempat kerja dan meningkatkan peluang untuk promosi. Kesemuanya ini dapat menyumbang secara positif terhadap pencapaian tujuan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana cara melatih otak kita untuk selalu berpikir kritis. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran diri terhadap cara berpikir kita sekarang. Coba kenali, apakah kita sudah berpikir kritis atau kita termasuk orang yang malas berpikir, yang ingin mudahnya saja. Ini adalah langkah awal untuk bisa meningkatkan proses berpikir kita menjadi cara berpikir yang membantu kita untuk sukses. Langkah yang kedua yaitu bertanya dengan aktif. Latih diri kita untuk selalu mengajukan pertanyaan kritis terhadap informasi yang kita terima.
Misalnya, tanyakan, mengapa ini penting? Atau, bagaimana saya dapat menghubungkan informasi ini dengan yang lain? Langkah yang ketiga, menganalisa berbagai sudut pandang. Seringkali, kita terjebak dalam satu sudut pandang saja. Pertimbangkan berbagai pandangan terhadap suatu masalah. Jangan hanya memandang dari satu sisi, tapi pikirkan implikasi dan konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Langkah yang keempat, evaluasi sumber informasi. Saat membaca atau mendapatkan informasi, evaluasilah sumbernya. Pertimbangkan kredibilitas, motivasi, dan metode pengumpulan informasinya. Apakah sumbernya dapat diandalkan? Ini penting untuk memastikan informasi yang kita terima akurat. Langkah yang kelima adalah diskusi dengan orang lain. Diskusikan ide atau masalah dengan mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini dapat membantu melihat sudut pandang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Langkah selanjutnya, menggunakan alat bantu berpikir kritis, seperti mind mapping, analisis SWOT, atau diagram Venn untuk mengorganisir dan merinci ide-ide kita. Langkah selanjutnya adalah partisipasi dalam debat atau diskusi. Debat dan diskusi dapat memaksa kita untuk mempertahankan atau merevisi pandangan kita, memperkaya pemahaman kita, dan memperkuat keterampilan berpikir kritis. Langkah selanjutnya, menganalisis kesalahan berpikir kita. Pelajari dan identifikasi jenis-jenis kesalahan berpikir kita, seperti generalisasi yang tidak tepat, terlalu mengandalkan emosi, atau tidak melakukan seleksi terhadap bukti. Langkah yang kesembilan, menghadapi pemecahan masalah. Saat menghadapi masalah, pecahlah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pertimbangkan alternatif dan hasil yang mungkin dari setiap langkah. Langkah yang terakhir adalah penerapan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktekkan berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerapkan konsep-konsep tersebut dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, atau penilaian situasi. Hal ini akan bisa membuat berpikir kritis menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita. Itulah sahabat, 10 langkah praktis untuk melatih otak kita terbiasa berpikir kritis. Dengan latihan dan kesadaran yang konsisten, kamu dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis kamu seiring waktu. Ini adalah keterampilan yang dapat terus berkembang melalui praktek dan kesadaran diri. Mulailah mengaplikasikan berpikir kritis dalam setiap aspek hidup kamu agar hidupmu sukses. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.